Biro Urusan Sipil Haiche. Kondisimu adalah untuk mendapatkan lisensi, menikah, jadi istrimu. Mengerti, keluargaku akhir-akhir ini menekanku. Aku butuh istri. Tentu saja setelah 1 tahun, kau bisa mengajukan cerai kapan saja. Ayo pergi ke kantor polisi. Hanya 3 tahun. Panggil saja polisi. Aku akan memberimu tumpangan bus gratis. Dalam setahun, aku bisa mengajukan cerai kapan saja. 1 tahun. Hanya 1 tahun. Kau bisa pergi kapanpun kau mau. Ayo menikah. Siapapun yang tidak melakukannya adalah bajingan. Apa kau baik-baik saja? Pak, kami sudah mendapatkan lisensinya. Kuharap kau menepati janjimu. Aku tidak ingin orang lain untuk mengetahui tentang ini. Ada lagi. Ya, ayo buat perjanjian pranikah. Ketika menyangkut uang, sebaiknya kita jelas. Tidak perlu. Aku mungkin lebih kaya darimu. Selama pernikahan, kau bisa melakukan apapun yang kau mau dengan asetku. Maaf, tidak tertarik. Sebaiknya kita tidak saling mengganggu. Setelah setahun, cerai. Baiklah. Kau cukup berwawasan. Aku akan bekerja. Benar. Jangan hubungi aku jika tidak ada apa-apa. Jika ada sesuatu, jangan hubungi aku juga. Aku akan mengantarmu keluar. Tidak perlu. Xiang Xiao, asisten Kinmu. Paman kedua, waktunya bekerja. Pergi. Temui adikku. Bonus kehadiran sempurnaku. Nah, bukankah ini Nyonya Qin? Masih peduli dengan uang sekecil ini. Benar-benar terlahir miskin. Bahkan keluarga Qin tak bisa mengubahnya. Hidupmu yang murahan. Minggir, aku harus bekerja. Apa yang membuatmu sombong? 2 tahun pernikahan. Kakak Xian, apakah dia pernah mengakuimu di depan umum? Nyonya Qin, kurasa keluarga Qin hanya mengasihanimu. Memberimu belas kasihan. Ya, aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Aku belum bercerai. Kau hanya bersemangat merangkak ke tempat tidur suamiku. Ibumu adalah seorang simpanan, dan kau mengikutinya. Pelacur, akan kurobek mulutmu. Berhenti. Ini perusahaan. Kau supervisor penjualan. Daripada bertemu klien, kau malah di sini mengecek absensi. Kembali. Aku tak mau mengulanginya lagi. Kemari. Aku ingin bicara denganmu. Jika kita berbicara, ayo bicara. Jangan tarik-tarik. Mudah menimbulkan kesalahpahaman. Dulci, di mana kau semalam? Kenapa kau tak menjawab panggilanku? Aku ingat sekarang. Aku memblokirmu. Diblokir. Dulci, kau keterlaluan. Tidak. Kita bercerai. Mengapa aku menyimpan nomormu? Kesabaranku ada batasnya. Jangan memancingku dengan kata-kata ini. Qin Xian, lepaskan aku. Baiklah, lunakan sedikit. Posisi Nyonya Qian masih milikmu. Perempuan-perempuan di luar sana takkan mengancam posisimu. Jadilah anak baik. Akhirnya aku mengerti. Apa artinya tak tahu malu, tak terkalahkan. Kau dan para wanita di luar bersenang-senang meninggalkanku sendirian menjaga rumah kosong. Apa aku tak seharusnya berterima kasih padamu? Sudah kubilang jangan pancing aku. Apakah aku mengganggu? Apa yang kau lakukan di sini? Pergi cepat. Aku akan mengantarmu keluar cepat. Kinmu. Dulci. Kalian saling kenal. Dia temanku. Dia saudaraku. Dia yang kau temani belajar di luar negeri selama 8 tahun. Saudara tirimu dari pihak ayah. Kinmu. Xian. Sepertinya kami kakak beradik tidak mirip. Apa yang sebenarnya kau lakukan di sini? Dulci, kau pulang dulu. Aku perlu bicara dengan Kinmu.
Kinmu, aku tak peduli apa alasanmu untuk kembali kali ini, tapi jangan berani-beraninya kau mengejarnya. Aku sudah dapat surat cerainya. Apakah dia ada hubungannya denganmu sekarang? Meski kita sudah bercerai. Siapa bilang kita tak ada hubungannya lagi? Apa maksudmu? Ingat kucing waktu kita kecil dulu. Aku memeliharanya selama 2 tahun. Lalu aku merasa terganggu. Jadi aku membuangnya. Tapi kemudian aku tahu. Kalau kau mengambil kucing itu, dan diam-diam memeliharanya sendiri, setelah aku tahu. Kau harus ingat. Apa yang terjadi pada kucing itu, kan? Barang-barangku. Begitu aku tak menginginkannya. Tak seorang pun boleh memilikinya. Kau membunuh kucing itu. Aku membunuhnya. Milikku. Sebaiknya jangan kau santun. Kalau tidak, aku tak akan ragu menghancurkannya. Qin Xian. Pembohong, semua Qin adalah pembohong. Ada apa Xiao Qi? Apakah mantan suamimu yang brengsek itu mengganggumu lagi? Aku dengar, ada CEO baru yang terjun payung ke perusahaan. Kami semua pikir wakil presiden Qin punya kesempatan untuk posisi itu. Aku tak menyangka itu. Sungguh tak terduga. Kudengar CEO itu kembali dari belajar di luar negeri. Qinmu, apa menyenangkan mempermainkanku? Tampan, tubuh bagus. Sayang sekali aku sudah menikah. Oh iya Xiao Ji, bukankah kau sudah bercerai? Kejarlah, mungkin kau akan naik tangga sosial dan menjadi istri orang kaya. Apa semua Qin itu cabul? Jangan mimpi. Asmara kantor, melanggar kebijakan perusahaan. Qinmu, aku ingin cerai. Aku menginginkannya segera. Kalau begitu kemarilah. Apa yang akan kau lakukan? Bunuh seseorang. Tuan Kedul, kau terlalu tidak sabar. Aku memberikan Xiao Qi kepada Qin Xian selama 7 tahun. Bukan untuk diintimidasi. Tapi kau tetap harus pelan-pelan. Lihat dirimu, bergegas kembali. Segera setelah kau mendapat kabar. Pertama, malam yang penuh gairah. Lalu dengan gembira mengikat janji suci. Langkah terburu-buru ini. Jika orang itu di ibu kota tahu, siapa yang tahu apa yang akan mereka katakan tentangmu? Keluar. Ada beberapa hal yang perlu dibicarakan. Qinwu, kau tahu tentang hubunganku dengan Qin Xian, bukan? Qin Xian terluka. Bukan urusanmu. Aku bertanya padamu. Jawab aku. Pria yang tampan. Duci, sadarlah. Qinmu, jangan coba merayuku. Aku datang ke sini untuk membicarakan perceraian. Bukankah aku sudah setuju? Kalau begitu cepat, dan ayo pergi ke kantor urusan sipil. Ayo pergi. Aku bisa menceraikanmu. Tapi itu tidak akan menguntungkanmu. Kecuali kau ingin terus menjadi alat pernikahan keluargaku. Jika aku ingat dengan benar, kau dan Ibu Qin Xiang menandatangani perjanjian, berjanji bahwa dalam 3 tahun, kau akan melahirkan anak untuk keluarga Qin. Dan kemudian keluarga Qin akan membantumu melarikan diri dari kendali keluargaku. Tapi sekarang, Qin Xian menceraikanmu. Keluargaku tidak akan melepaskanmu. Kebetulan, nama belakangku juga Qin. Dalam 1 tahun, lahirkan anakku, dan aku akan mengembalikan kebebasan MO. Qinmu, kau di sana. Setelah 7 tahun di luar negeri, kau main perempuan di hari pertamamu kembali. Kau pikir kau sudah memperlakukan
dukungan orang tua itu dengan benar. Kau pikir orang lain bisa sepertimu, tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya. Tadi itu istriku. Istri. Menikah diam-diam di belakang keluarga. Kau benar-benar tak berubah dalam 7 tahun. Tak ada aturan. Lupakan saja. Malam ini, ibuku telah menyiapkan makan malam penyambutan untukmu. Pastikan kau hadir. Dia sudah pergi. Kinmu, apa kau gila? Siapa yang menyuruhmu bicara pada Qin Xian seperti itu? Siapa istrimu? Peraturan nasional dan hukum menyatakan. Kinmu, apa kau tidak masuk akal? Apa pernikahan palsu itu berarti? Beri aku surat nikah, aku akan merobeknya. Berikan padaku. Pikirkan baik-baik. Jika robek, kita tidak akan pernah terpisahkan lagi. Kinmu, kau pikir kau sangat pintar, kan? Dari awal, kau mempermainkanku. Bahkan sekarang kau masih menjebakku ke dalam perangkapmu. Biar ku katakan, aku, The Peci, bukan wanita sembarangan. Aku tak akan membuat kesalahan yang sama denganmu lagi. Xiao Qi. Sejak awal, kaulah yang memancingku. Di mana Guci? Wakil Presiden Qin, begitu CEO baru tiba, dia memanggil Xiao Qi. Guci. Guci. Kau kemana? Jelaskan padaku. Ayo pergi. Ada keributan apa ini? Itu dia. Dia istri Kinmu. Aku salah paham tentang Guci. Wakil Presiden Qin bertengkar dengan seorang karyawan wanita di depan umum. Kelakuan macam apa ini? Ada kesalahpahaman barusan. Sekarang sudah tak apa-apa. Melampiaskan emosi pun harus dilakukan dengan pantas. Pergi ke Departemen Keuangan nanti untuk membayar denda. Denda 2.000 yuan. Makan malam keluarga pukul 19 malam ini. Kau juga harus pergi. Kau pikir aku akan pergi hanya karena kau menyuruhku? Kita sudah bercerai. Jangan lupa. Kakekmu yang vegetatif masih terbaring di panti jompo. Kau tak mau aku menghentikan biaya panti jomponya, kan? Kakek. Bajingan kalian semua bajingan. Bagaimana mungkin Wakil Presiden Qin bertindak seperti itu? Menakutkan sekali. Kurasa, itu salah Guci. Pernahkah kita melihat Wakil Presiden bertindak seperti itu sebelumnya? Itulah yang kukatakan. 7 tahun. Xiao Qi, apa dia sudah menindasmu seperti ini selama 7 tahun? Apa Xiao Qi baik-baik saja? Wakil Presiden Qin benar-benar mengerikan barusan. Untung CEO baru datang tepat waktu. Tidak apa-apa, aku tidak peduli. Anggap saja itu gigitan anjing. Makan malam keluarga malam ini. Aku harus berurusan dengan ibu mertuaku yang cerewet lagi. Nona gue, CEO Qin secara khusus menginstruksikan ini untukmu. Tenang saja, hal semacam ini tidak akan terjadi lagi. Tamparan diikuti kencan manis. Wakil Presiden Qin menganggap Xiao Qi apa? Apa permainan Qinmu? Xian Wei, ibu dari Qin Xian. Masih begitu lusuh bahkan setelah menjadi Nyonya Qin. Benar-benar berasal dari latar belakang sederhana. Burung pipit tetaplah burung pipit. Bahkan hinggap di dahan, ia tak akan menjadi burung finik. Aku tak tahu apa yang dipikirkan orang tua itu. Membiarkan Qinmu menjadi CEO. Apa kau tak takut menghancurkan keluarga Qin? Ini hanya sementara. Setelah periode ini, kau masih akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas keluarga Qin. Berdiri di sana seperti patung kayu. Apa kau tidak akan datang untuk mengurus semuanya?
Aku ada yang ingin kutanyakan padamu. Berdiri saja di sana dan dengarkan. Tolong beritahu aku, sejujurnya. Sejak awal, aku memandang rendah keluargamu, Gu. Kakakmu yang koma. Vampir hidup yang bernapas. Sejak kalian berdua menikah, biaya pengobatannya, semuanya dibayar oleh keluarga Ken kami, dan ayahmu yang menunggangi jas kami. Berpandangan pendek, berkeliaran di luar menggunakan nama keluarga Ken, menyebabkan masalah di mana-mana. Baru beberapa hari yang lalu, bos yang ditipu ayahmu menelepon keluarga Ken secara langsung untuk menenangkan keadaan bagi keluargamu. Keluarga Ken kami telah kehilangan uang. Tak tahu malu. Aku akan bicara dengan ayahku. Kau bilang, kalian orang biasa. Tidak lebih dari vampir. 2 tahun sekarang. Dan perutmu masih belum menunjukkan tanda-tanda. Belum. Tuan muda. Guru Chen, Kinmu ada di sini. Silakan duduk. Kau juga duduklah. Xiaomu, bagaimana 7 tahun terakhir di luar negeri? kau mengatur semuanya. Tidak tahukah kau bagaimana aku selama ini? Tak mungkin lebih baik. Baru kembali. Dan sudah jadi kepala keluarga Qian. Xiaomu benar-benar luar biasa. Kerja lembur hingga larut malam tepat setelah menjabat. Meskipun dia sibuk, kehidupan pribadinya perlu diperhatikan. Bagaimana? Apakah kau sedang jatuh cinta? Guru Chen, aku punya istri. Aku mengejarnya selama 7 tahun. Kami baru saja mendapatkan surat nikah hari ini. Begitukah? Mengapa kau tidak membawanya kembali untuk bertemu kami? Liu Ma, bawakan sup nyonya muda kedua. Istriku pemalu. Mengetahui kau telah memulai sebuah keluarga, orang tua itu dan aku merasa lega. Mengenai masalah ini, kau harus segera memberitahu orang tua itu. Tidakkah kau takut merusak keluarga Ken? Ya. Bukankah orang tua itu baru saja mengatakan beberapa hari yang lalu, kedua saudara ini, siapapun yang melahirkan cucu pertama keluarga Ken akan mengendalikan kekayaan keluarga Ken. Orang tua itu masih menunggu untuk menggendong cucunya setiap hari. Qin Lu, apa yang kau inginkan sebenarnya adalah warisan keluarga Qin. Pria dewasa seperti itu bahkan tidak bisa makan dengan benar. Cepat minum sup obat tradisional ini. Minumlah. Sup ini terlihat menjijikkan, tetapi sangat efektif untuk hamil. Untuk resep ini, aku berusaha keras. Aku tidak mau meminumnya. Tidakkah Liu Ma mendengar? Nyonya muda kedua tidak ingin meminumnya. Bantu dia. Qin Xian, aku sungguh tidak bisa. Ini cuma semangkuk sup. Ibu nyuruh kamu minum, ya minum saja. Ini semua demi kebaikanmu sendiri. Kau telah menyinggung nyonya muda kedua. Goci, ini adalah hasil dari 7 tahun cinta. Maaf, aku sudah muak. Cukup. Kinmu, kamu lagi ngapain? 7 tahun. Gaya patriark keluarga Qin tidak berubah sama sekali. Masih sangat membosankan. Kau, Bantu ibu kembali. orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak setia. Dia hanya orang yang tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli seberapa baik aku padanya, itu tidak berguna. Xian pergi. Berhentilah berpura-pura. Ini menyebalkan. Aku sudah bilang sejak lama. Dia bukan orang baik. Tapi orang tua itu tidak akan percaya. Bersikeras agar dia kembali. Dan kau, 2 tahun. Dan perut itu belum menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Ku bilang padamu, ketika saatnya tiba, jika kau tidak bisa punya anak, kau harus keluar. Maka keluargamu akan memutuskan apakah kau akan masuk ke sarang serigala atau mulut harimau. Dengan keluarga Ken kami, kau tidak ada hubungannya dengan kami. Melihat tampangmu yang sedih, membuatku semakin marah. Keluar. Ya, tidak ada anak. Setelah perceraian, aku akan menjadi alat tawar-menawar untuk keuntungan keluargaku lagi. Bukankah itu hanya seorang anak? Jangan khawatir, aku pasti akan melahirkan dalam setahun. Apa maksudnya? Di keluarga Gu,
Aku pion yang bisa digunakan untuk diperdagangkan kapan saja. Di keluarga Qin, aku adalah alat pembiakan mereka untuk melanjutkan garis keturunan keluarga. Tidak ada seorang pun yang pernah memperlakukanku seperti manusia. Kenapa kau tidak memakai lebih banyak baju? Bagaimana kalau kau sakit? Bagaimana kalau kau kedinginan? Ayo pulang. Qinwu, bawa aku. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Sekarang kau dan Qin Xian, siapapun yang punya anak duluan, mewarisi kekayaan keluarga. Aku bisa punya anak. Bantu aku melepaskan diri dari kendali keluarga Qin dan Gu, bagaimana? Bukankah itu yang kau inginkan? Xiaoqi, kau salah paham. Tapi ini juga bagus. Lahirkan seorang anak, dan kau tidak akan meninggalkanku, kan? Guci. Setelah kata-kata ini diucapkan, tidak ada jalan kembali. Buka pintunya. Qinwu. Siapa yang mengizinkanmu bicara pada ibuku seperti itu? 7 tahun yang lalu, aku baru saja lulus. Dia takut aku akan melawanmu untuk mendapatkan kekuasaan nanti. Jadi dia mengirimku ke luar negeri. Sayang sekali. Tapi sekarang aku yang bertanggung jawab atas keluarga Qin. Jadi aku sarankan kau untuk mengendalikan dirimu. Kalau tidak, Kau benar. Kau memang yang bertanggung jawab sekarang. Tapi posisi ini, berapa lama kau bisa mempertahankannya? Kau sangat mencintai istrimu. Kam. Lebih baik kau lindungi dia baik-baik. Qin Xian, aku peringatkan kau. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan memastikan kau menderita kutukan abadi. Hampir saja. Kita hampir ketahuan. Kita mau kemana sekarang? Rumah. Aku akan mengantarmu ke kamarmu. Aku ingin tidur denganmu. Tidakkah kau takut dengan apa yang mungkin kulakukan padamu? Tidak takut. Ayo, lakukan saja. Lakukan saja. Jangan lakukan itu. Bagaimana bisa ada anak? Dalam setahun, aku akan memberimu seorang anak. Kau bantu aku melepaskan diri dari kendali keluarga Qin dan Gu. Jangan khawatir, aku tidak tertarik dengan aset keluarga Qin. Setelah kau mendapatkan warisanmu, kita akan segera bercerai. Jadi, kau setuju untuk punya anak denganku? Untuk menyingkirkanku juga? Tuan Qin, bukankah hubungan kita selalu bersifat kerjasama? Kita masing-masing mendapatkan apa yang kita butuhkan. Tuan Qin, bukankah kita baru saja melakukannya kemarin? Kau tidak bisa melakukannya hari ini. Aku tidak bisa. Aku memberimu 5 kali tadi malam. Aku tidak peduli. Jika kau tidak bisa melakukannya hari ini, lebih baik kau katakan sekarang. Nyonya Qin. Psikologi terbalikmu berhasil. Jangan lakukan itu lagi. Apakah kau yang membuat semua ini? Aku kekurangan waktu pagi ini, jadi aku hanya bisa membuat ini untukmu. Makan saja ini untuk hari ini. Aku akan menyiapkan lebih banyak sebelumnya lain kali dan membuatkanmu sesuatu yang lebih baik. Ini sudah cukup bagus. Kau perlu menjaga kesehatanmu agar bisa segera hamil. Dia benar-benar hanya menginginkan seorang anak. Ya, aku benar-benar perlu menjaga kesehatanku. Sang Xiao ke perusahaan. Tuan muda. Seseorang menghalangi mobil. Guci, keluar dari mobil. Ini ayahku, aku yang akan menanganinya. Aku akan pergi bersamamu. Tapi, tidak ada tapi-tapian. Aku harus memastikan keamanan rekan bisnisku. Guci, keluar. Itu orang gila. Kau benar-benar harus berhati-hati. Guci, kau. Ayah, itu kau. Kukira itu penipu. Aku hampir saja menelepon polisi. Aku meneleponmu berkali-kali. Kenapa kau tidak menjawab? Maaf, ayah. Ibu mertuaku bilang bahwa aku harus membatasi kontakku dengan keluarga Gu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula keluarga Gu masih membutuhkanku. Identitas Nyonya Qin. Benar. Xiaoqi, jangan membangkang. Abu ibumu dan surat wasiatnya. Kau bisa lupakan untuk mendapatkannya. Jangan lupa kau adalah perwakilan hukum perusahaan. Jika terjadi sesuatu pada perusahaan,
kau juga akan dipenjara. Kau mengancamku dengan ini lagi. Sungguh? Aku hanya ingin 20 juta. Kau menantu keluarga Qin. Selama kau meminta, keluarga Qin akan memberikannya. Keluarga Qin tidak akan memberiku uang ini. Kalau begitu, ayo bercerai. Banyak orang di sini yang mau menikah denganmu. Keluarga Wang memiliki putra bungsu yang lumpuh. Keluarga Li memiliki putra sulung yang berpikiran sederhana. Hadiah pertunangannya berlimpah. Keluarga manapun yang kau nikahi, aku akan mendapatkan uangnya. Gu Chanqing, lepaskan aku. Apa kau gila? Sialan kau keluarga Gutama. Kau juga tidak akan mudah. Kau mau uang, kan akan kuberikan padamu. Aku ingin tahu bagaimana kau berani menentangku. Jade, kau menemukan kekasih baru. Hati-hati kalau keluarga Qin tahu dan menyeret keluarga Giu kita bersamamu. Kita semua akan jatuh bersama. Kekasih. Akulah yang sah. Dia adik ipar sahku. Saudara ipar laki-laki. Jadi itu Tuan Muda Kia. Tak heran kau punya aura yang mengesankan. Ini 50 juta. Ambil dan inyahlah. Tidak. Hal semacam ini cukup sekali saja. Xiaoqi, bersikap baiklah pada Xian. 50 juta. Kenapa kau memberinya begitu banyak? Aku tidak bisa membayarmu kembali. Lalu tulis surat hutang. Aku menawarkan cicilan di sini. Tanpa bunga. Bayar kembali kapanpun kau bisa. Jika kau benar-benar tidak bisa, minta. Suamimu yang sah membayar bunganya. Aku, Kinmu. Tidak, Kinmu. Apa kau marah? Kita akan bercerai tahun depan. Tidak perlu. Aku tentu saja tidak akan marah. Tentu saja aku tidak akan marah. Aku tahu itu. Kau pasti tidak sepikik itu. Tidak. Kinmu, buka pintunya. Sekarang jam 8.30 menit. Perusahaan berjarak 15 km. Kita punya setengah jam sampai waktu kerja. Kita seharusnya bisa sampai di sana dengan berjalan kaki. Jalan. Perusahaan tidak mengizinkan hubungan asmara di kantor. Untuk menghindari kecurigaan, lebih baik pergi secara terpisah. Perusahaan menunggumu. Mengemudi. Jadi kau tidak marah? Masuk ke mobil. Aku transfer 20 juta ke ayahmu. Tentu saja aku tidak akan marah. Kalau begitu kau harus bicara dengan Guli. Dia pasti sangat senang. Berapa kali aku harus mengatakannya? Itu cuma selingan. Aku akan terlambat kerja. Ayo cepat pergi. Wakil Presiden Qin. Dulci, kau selalu bersikap keras. Tarik durimu. Mungkin kita masih bisa lanjut. Qin Xian, kita sudah menikah selama 2 tahun. Berhentilah berpura-pura. Baiklah, bukankah kau juga melakukan ini demi anak itu? Demi hak waris Qin Group, kurasa kakek tidak akan menerima. Anak haram. Kalau tidak, kenapa kau terburu-buru? Selama bertahun-tahun ini, kau tak pernah memahamiku. Guci kolah Tuhanku. Obrolan grup perusahaan. Ini sudah viral. Mengatakan Wakil Presiden Qin mengejarmu. Tidak heran Wakil Presiden Qin kemarin bertingkah sangat aneh. Ternyata dia cemburu. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku memiliki hubungan profesional murni dengan Wakil Presiden Qin. Bagaimana dengan CEO-mu? Dia sangat perhatian padamu segera setelah kau bergabung dengan perusahaan. Apakah kalian berdua tidak bersalah? CEO-mu? Ya, CEO baru. Tidak bersalah, sangat tidak bersalah. Benar-benar tidak ada kepolosan yang bisa dibicarakan. Rapat. Apa yang kalian semua lakukan? Bulan ini departemen penjualan kita, kinerjanya di bawah standar lagi. Kau menyalahkan kami padahal kaulah yang tidak kompeten. Kau hanya menjadi supervisor dengan menunggangi Gu Group. Tidak heran kinerjamu buruk. Xiaoqi, nama keluargamu juga Gu. Jadi bagaimana bisa konasi Gu Group? Bukan kau. Meskipun keduanya putri keluarga Gu, yang satu dibesarkan sebagai putri, yang satu dibesarkan sebagai alat. Guci. Terutama kau hanya menutup 2 kesepakatan bulan ini, kan? Kau seorang veteran di tempat kerja. Namun kau belum menutup kesepakatan sebanyak Shaoli. Jika aku ingat dengan benar, 2 kesepakatan di perusahaan kita dianggap lulus, kan? Memang lulus. Tapi Wakil Presiden Qin secara khusus menyebutmu. Mengatakan sikap kerjamu tidak serius. Jadi dia memintaku untuk menugaskan Tuan Xiang. Kesepakatan untukmu, Tuan Xiang. Siapa yang tidak tahu Tuan Xiang adalah seorang cabul. Perusahaan kami selalu mengirim rekan kerja pria untuk bernegosiasi dengannya. Kau mengirim Guci, tidakkah kau mencoba mencelakainya? Namamu Lin Yue. Wakil Presiden Qin. Di mana dia? Aku ingin bertemu dengannya. Dia sedang dalam perjalanan bisnis. Jika kau ada yang ingin disampaikan, tunggu sampai dia kembali. Karena kau bekerja di bawahku. Kau harus mematuhi aturanku.
Kalian berdua, jika kalian bisa melakukannya, lakukanlah. Jika kalian tidak bisa keluar, aku akan mengambil kesepakatan ini. Tapi Guli, kau ingin memecatku. Apa kau punya wewenang? Ayo pergi. Pengawas Gu, apa kau baik-baik saja? Keluar. Guci, kau tak akan sombong lama. Aku tidak percaya. Keluarga Ken akan menginginkan seorang wanita yang telah mengotori dirinya sendiri. Xiaoqi, kau terlalu impulsif. Guli, dia jelas-jelas memasang jebakan, menunggumu untuk terjun. Apa kau belum melihatnya? Dia sudah mengisyaratkan masalah ini berkali-kali. Bahkan jika kita tidak menyetujuinya hari ini, dia punya banyak cara licik untuk memaksaku. Lebih baik setuju saja dan menghindari masalah. Mereka berdua bermarga Gu, tetapi perbedaannya sangat besar. Xiaoqi, bagaimana kalau aku menemanimu? Saudari Lin Yu, ini adalah dokumen yang Direktur Gu minta darimu. Berkas yang diproses. Dia membutuhkannya besok pagi. Apa dia sakit? Baiklah, aku mengerti. Baiklah, Lin Yu, ini tidak seseram yang kau pikirkan. Kita hidup di masyarakat yang diatur oleh hukum. Bagaimana jika aku menolak? Bisakah Presiden Xiang benar-benar memaksaku? Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Semprotan anti serigala, alarm. Senter berdaya tinggi. Semua siap. Guci, kita hidup di masyarakat yang diatur oleh hukum. Tidak ada yang akan bertindak sembrono. Bos Xiang, ayo minum. Halo, Bos Xiang. Saya Guci dari Kin Group. Bos Xiang. Siapa sih yang matikan musikku? Halo, Bos Xiang. Saya Guci dari Kin Group. Saya di sini untuk membahas kolaborasi dengan Anda. Silakan lihat, saudara ipar laki-laki, ketulusan sepenuhnya. Aku ingat sekarang. Guci, si cantik dari Kin Group. Kin Groupmu cukup perhatian. Mengirimiku makanan lezat seperti itu. Bos Xiang, Anda salah paham. Saya di sini hanya untuk membahas kolaborasi. Kolaborasi? Itu saja yang kubicarakan. Kau cukup memikat, cantik. Kau lebih suka melakukan ini di sini atau di hotel? Bos Xiang, lepaskan saya. Kinwu. Bos Xiang, aku minta maaf. Pengaturan perusahaan kami tidak memadai. Aku baru ingat, ada beberapa hal di perusahaan yang membutuhkan perhatian Guci. Aku akan membawanya kembali sekarang. Dia hanya karyawan junior. Proyek macam apa yang bisa dia bantu? Selama kau membiarkannya tinggal, aku sendiri yang akan mengantar kontraknya besok. Lepaskan. Aku akan menawarkan diskon 15% lagi. Itu cukup tulus, bukan? Ku bilang lepaskan. Hanya untuk seorang karyawan junior. Apakah ini benar-benar perlu? Dia bukan karyawan junior. Dia istriku. Istri, Bos Xiang, apakah kau masih tertarik dengan karyawan junior kami? aku tak berani. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Kinwu, kau terlalu impulsif tadi. Bos Xiang itu keji, tapi kau tak perlu sepenuhnya menyinggungnya. Bagaimana kita bisa berkolaborasi dengannya di masa depan sekarang? Tangan itu. Saya baik-baik saja. Aku terutama mengkhawatirkan Guli. Sulit dijelaskan. Guli mengirimmu ke sini. Ya, dia dendam padaku. Ini sudah berlangsung beberapa saat. Jangan bicarakan itu. Kukatakan padamu, kau tidak bisa melakukan ini lagi. Dari semua hal yang harus dipelajari, kau malah meniru novel roman. Biar kukatakan padamu, perilaku ini sama sekali tidak seperti CL. Ini benar-benar bodoh. Baiklah, aku bodoh. Bahwa beberapa hari terakhir ini adalah masa suburku. Nyonya Qin. Kau menginginkannya lagi. Ya. Aku ingin segera punya anak. Agar misi ini cepat selesai. The film was translated and Jika kau narrated by menginginkannya, M. akan Media. kuberikan padamu. Atau mungkin tidak. Asisten Xiang masih di sini. Xiang Xiao. Ya, baiklah. Sekretaris yang ini terlalu pengertian.
Durasi sebuah film seharusnya cukup, kan? Lupakan saja, aku akan mengunduh beberapa lagi. Gucci, beraninya kau pergi di tengah-tengah. Tuan Jiang, kau tahu betapa pentingnya kesepakatan itu. Tidakkah kau tahu, jika kau tidak bisa melakukan pekerjaan itu, enyahlah. Pertama-tama, kurasa aku tidak salah menolak seseorang yang ingin melecehkanku. Kedua, ini bahkan bukan bagian dari deskripsi pekerjaanku. Dan kukatakan lagi, kau ingin memecatku. Kau tidak punya wewenang. Kau kehilangan kesepakatan itu. Kau pikir Wakil Presiden Qin akan mempertahankanmu? Tergantung pada apa yang dipikirkan Wakil Presiden Qin. Ali, kau sangat bodoh. Kau masih belum menyadari bahwa Wakil Presiden Qin masih membutuhkanku. Sudah ku bilang, posisimu ini akan menjadi milikku cepat atau lambat. Ya, kita lihat saja nanti. Pergi ke HR dan ambil gajimu. Keluar. Ku bilang padamu. Pengawas Gu, kau benar-benar orang penting. Siapa yang memberimu wewenang untuk memecat orang sesuka hati? Tuanmu. Gucci kehilangan kesepakatan Tuan Jiang dan menyinggungnya. Begitu Kar. Lalu bagaimana saya menerima surat minat kerja sama Tuan Sang? Dia bahkan bersedia memberikan diskon 20%. 20% itu praktisnya kerja gratis? Tuan Xiang sangat murah hati. Mustahil. Gucci melakukan pekerjaan yang baik dalam proyek ini. Saya telah memutuskan untuk menunjuknya sebagai supervisor Departemen Penjualan. Tuanmu, itu tidak adil. Dia mendapatkan proyek ini dengan kemampuannya, dan Klin bahkan memberikan diskon yang besar. Guli, bisakah kau melakukan hal yang sama? Tidak. Dia pasti menggunakan beberapa metode curang. Gucci, kau menggunakan tubuhmu untuk bernegosiasi. Apakah Wakil Presiden Qin tahu? Kukatakan padamu, Guli, fitnah adalah kejahatan. Perusahaan ini memiliki kamera pengintai. Jaga mulutmu. Selain posisi Gucci, saya punya masalah lain untuk diumumkan. Pemberhentian Guli. Pecat aku dengan alasan apa? Atas dasar apa? Menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, menerima suap, membentuk kelompok, dan menindas rekan kerja. Aku baru di sini 2 hari. Surat keluhanmu menumpuk seperti gunung. Apakah memecatmu berlebihan? Atau haruskah kita memanggil polisi? Saya bisa bersaksi. Semua yang dikatakan tuanmu benar. Saya juga bisa memberikan bukti tanpa biaya. Kerja bagus. Baiklah. Tunggu saja. Supervisor Gu, datanglah ke kantorku. Xiaoqi. Tidak. Pengawas Gu. Kita akhirnya membalas dendam. Aku secara khusus menyuruh Gucci membahas proyek dengan Tuan Jiang. Mereka semua merundungku. Kakak Xian. Tuanmu sangat protektif terhadap Gucci. Mungkin mereka berselingkuh. Anda membuat Gucci menghibur Tuan Xiang. Siapa yang mengizinkanmu melakukan itu? Itu hanya untuk membahas kolaborasi. Tuan Xiang orang macam apa? Apa kau tidak tahu? Meskipun Gucci dan aku bercerai, dia hanya marah padaku. Dia akan kembali padaku. Dia masih istriku. Dia masih nyonya muda kedua keluarga Qin. Mempermalukannya sama saja dengan mempermalukanku. Mempermalukan keluarga Qin mengerti. Kakak Xian, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Giuli, tahu tempatmu. Jangan berpikir merangkak ke tempat tidurku. Berarti kau punya hubungan denganku. Jika bukan karena Giuli, kau pikir aku akan tidur denganmu? The film was translated Sadar and diri. narrated by M Media. Jaga sikapmu. Ya, aku mengerti. Gucci, ini semua karenamu. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Apakah kau puas dengan hasil ini? Apa kau ingin mendengar yang sebenarnya? Ya, Tidak puas. apa yang membuatmu tidak puas? Keluarga Bu berusaha keras untuk membawa Guli ke sini. Kau bilang pecat dia.
Dan dia dipecat, dan kau menyuruhku menggantikannya. Apa kau pikir keluargaku akan melepaskanku? Mereka tidak akan berani menyentuhmu. Itu hanya di permukaan, di balik layar. Lihat, ini dia. Dulci, kau menyuruh tuanmu memecat adikmu, kan? Adikmu hanya ditiduri oleh Qin Shiyan. Apa kau harus begitu picik? Ayah, apa kau menyarankan? Aku berbagi suami dengannya. Bukan itu maksudku. Maksudku, semua orang membuat kesalahan. Kau benar-benar menghancurkan adikmu. Ibuku hanya punya satu anak perempuan ini. Aku tidak punya saudara perempuan. Adapun Guli, dia yang menyebabkan ini terjadi padanya. Tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Daripada memarahiku, kenapa kau tidak bertanya padanya? Apa yang dia lakukan? Tuanmu, apa kau lihat itu? Inilah situasiku. Ini tidak sesederhana yang kau pikirkan. Selain kakakku di panti jompo, ada surat wasiat ibuku. Abu ibuku. Ini adalah kelemahanku. Xiaoqi, Wakil Presiden Qin. Dulci ada di dalam. Ya, tapi Wakil Presiden Kir. Tuanmu dan Nona Gu sedang mendiskusikan pekerjaan. Urusan serah terima dari supervisor. Sudah kau atur semuanya. Aku ada yang ingin dibicarakan dengan Guci. Ada apa yang perlu dibicarakan di sini? Apakah ada sesuatu yang kau sembunyikan? Lepaskan, aku bisa jalan sendiri. Katakan saja apa itu? Guci, aku tahu kali ini. Guli keterlaluan. Kau telah dianiaya. Aku sudah membereskannya. Lalu, terima kasih banyak. Sudah cukup. Setelah sekian lama, kau harusnya mengerti, kan? Kembalilah denganku, dengan patuh. Ayo kita menikah lagi. Sepertinya ibumu sangat mendorongmu. Cukup keras. Apa kau takut warisan itu akan jatuh ke tangan Kinmu? Kalau begitu pasti orang tua itu yang mendorongmu. Cukup keras juga. Diam. Bukan kau yang memohon, mengejarku. Bukankah kau mengelum kalau aku tidak pernah menyentuhmu? Kalau begitu, ayo kita lakukan. Qin Shiyan, apa kau gila? Kita sudah bercerai. Ini pemerkosaan. Ini melanggar hukum, kau mengerti? Sok Suci, J.A. Bukankah ini yang selalu kau inginkan? Kau tidak seperti ini 7 tahun lalu. Bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Jangan bicara padaku tentang 7 tahun lalu. Maafkan aku, Xiaoqi. Aku tak tahu apa yang salah denganku. Aku hanya tidak ingin kehilanganmu. Maafkan aku, ya. Xiaoqi, kau tak bisa lari? Ada apa? Kenapa kau begitu bingung? Kinmu, Jangan katakan apapun, ikut saja denganku. 7 tahun lalu, Qin Shiyan dari lokasi kecelakaan mobil, menyelamatkanku. Saat itu, dia tidak seperti ini. Setelah bertahun-tahun, aku selalu berpikir, dia hanya tidak mencintaiku. Kau bilang. Kau jatuh cinta pada Qin Shiyan karena kecelakaan mobil itu 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu, mobil yang kutumpangi bersama ibuku tiba-tiba meledak. Aku pikir aku akan mati di kecelakaan mobil itu. Tapi saat aku kehilangan kesadaran, ketika Qin Shiyan yang menerobos api dan menyelamatkanku. Aku akan meminta cuti untukmu. Pulang dan istirahatlah hari ini. Tunggu sampai aku pulang malam nanti. Aku akan membuatkanmu sesuatu yang enak untuk dimakan. Kinmu, terima kasih. Qin Shiyan. Aku menyelamatkan Xiaoqi saat itu. Pencuri kecil. Kau mencuri orang yang bisa bersamaku. 7 tahun bersama Xiaoqi. Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu perlahan. Xiaoqi, jaga dirimu baik-baik. Ibu. Ibu jangan mati. Ibu jangan mati. Ibu. Hai teman sekelas. Kau akan baik-baik saja, bangunlah. Tuan Kier, apa yang masih kau lakukan di sini? Cepat, kita akan ketinggalan pesawat.
Tuan Qin. Keluar. Apa? Keluar. Apakah kau masih hidup? Ibu, jangan ibu. Jangan pergi. Xiaoqi. Kau kembali. Apakah kau lapar? Aku akan membuatkanmu sesuatu yang lezat. Baiklah. Aku akan membantumu. Xiaoqi, aku akan memenangkanmu kembali. Kukira kau bercanda terakhir kali. Tak kusangka kau benar-benar bisa memasak. Aku harus mengandalkan diriku sendiri di luar negeri. Aku akan kelaparan jika aku tidak belajar. Seiring waktu, kemampuan memasakku meningkat. Cobalah lihat apakah cocok dengan seleramu. Baunya harum sekali. Kinwu, jika kau bukan CL, kau bisa buka restoran dan pasti ramai. Aku membuka restoran. Ya, Kau bisa menjadi istri pemiliknya. dia tidak mungkin jatuh cinta, kan? Tidak, Gucci. Sadarlah, dia melakukan ini demi warisan. Lebih baik cepat hamil. Menjauhlah dari orang-orang gila keluarga Qin secepatnya. Setelah makan malam, beli beberapa alat tes kehamilan. Seharusnya sudah ada kabar sekarang. Kalau kau tidak mau, kau bisa membelinya lain hari. Hei, kau tak memberiku daging. Apakah aku marah? Kurang penting daripada nugget ayam. Marah? Kenapa kau marah? Jangan tertawa. Kau terlihat menyeramkan saat tertawa. Kinwu. Ku bilang, marahlah sesukamu, tapi jangan buang makanan, Kinwu. Marah-marah tak jelas. Mereka semua sudah jadi leluhur sekarang. Sudahlah, aku pesan sendiri saja. Qin Xian mengalami kecelakaan mobil. Halo, Gucci. Apa kau masih istri Xian? Sesuatu sebesar ini terjadi, dan kau tidak menjawab teleponmu, tidak membalas WeChat. Ku bilang padamu, jika terjadi sesuatu pada Xian, kau maupun keluargaku tidak akan tenang. Ponselku dalam mode senyap. Aku tidak ingin mendengar alasanmu. Kinwu. Aku sungguh tidak tahu. Tidak apa-apa, aku di sini. Kinwu. Bisakah kau membawaku ke rumah sakit? Aku ingin The melihatnya. film was translated Kau and sudah bercerai. narrated by M Media. Tapi kami pernah menjadi suami istri. Kau sangat mencintainya. Bahkan setelah dia selingkuh. Bahkan setelah dia melecehkanmu. Kau tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku mengerti. Aku akan meminta Sang Xiao mengantarmu. Baiklah, Lupakan saja, aku akan mengantarmu. Aku tidak percaya dia mengemudi. terima kasih. Jangan khawatir. Saudaraku punya 9 nyawa. Tidak akan terjadi apa-apa. Kinmu. Kau bisa menunggu. Cepat atau lambat. Dia akan tahu yang sebenarnya. Apa dia baik-baik saja? Gegar otak ringan. Leset kecil di lengan dan kakinya. Tidak ada yang serius. Sudahkah kau tahu apa yang terjadi? Aku sudah memeriksa semuanya. Tapi kamera keamanan secara ajaib rusak. Jika aku tahu siapa yang melakukan ini, aku akan mengulitinya hidup-hidup. Xian telah membuat banyak musuh. Pasti saingan. Balas dendam. Kurasa tidak. Kudengar kakak. Hubungannya dengan Xian akhir-akhir ini tidak baik. Mungkinkah kakak
Sangat tidak bahagia sehingga dia menyewa seseorang untuk membalas Xian. Bocah urusan adikmu. Bukan urusanmu. Anak itu hanya mengoseh. Maafkan dia. Aku hanya menebak. Xian, kau akhirnya bangun. Nah, kau membuatku takut setengah mati. Qin Xian, apa kau ingat sesuatu? Sebelum kecelakaan. Xian. Tidak ada yang menggertak keluarga Qin. Siapa itu? Katakan padaku. Dan aku akan mengurusnya untukmu. Aku tidak ingat. Kau tidak melihat orangnya. Kau pasti ingat seperti apa mobil itu, kan? Katakan padaku, aku tidak akan membiarkanmu ditindas seperti ini. Aku tidak bisa memprediksi kapan mobil akan menabrakku. Saat menabrakku, aku sudah tak sadarkan diri. Apa yang bisa kulihat? Baiklah, aku baik-baik saja. Semuanya pulanglah. Biarkan Xiaoji tinggal dan menjagamu. Tidak perlu. Kakakku bisa tinggal. Qinmu, dia tidak bisa. Dia sangat mampu. Lagi pula aku ada yang ingin kubicarakan dengannya. Jangan khawatir Guru Chen. Aku akan merawat Xian dengan baik. Ayo pergi. Masih hidup. Kenapa? Apa aku menyinggungmu? Kau tahu apa yang paling kubenci? Pencuri. Dengan rakus mencuri apa yang bukan milik mereka. Lalu tanpa malu menikmati rampasannya. Dan bagaimana dengan mereka yang pantas mendapatkannya? Mereka bertarung dengan sekuat tenaga, tetapi mereka masih terdesak. Di mana, bahkan melirik pun merupakan kemauan. Apa yang ingin kau katakan? Lihat ketenangan pikiran. Tapi itu tidak masalah. Semua yang kau curi, aku akan mengambilnya kembali sepotong demi sepotong. Bagaimana dengan keluarga Qin dan ayah kita? Ayah kita sudah lama meninggal. Dan kakek bilang, warisannya bisa diperebutkan. Apa masalahmu? Kau bisa memahaminya seperti itu. Tapi aku mengambil sesuatu jauh lebih berharga daripada yang kau pikirkan. Jaga dirimu, adik kecil. Qinmu. Apapun yang kau inginkan, kau tak bisa mengambilnya. Mertua. Kau dan Xiaoli harus kembali dulu. Aku ingin bicara dengan Guci. The film was Baiklah, translated baiklah. and Jika terjadi narrated sesuatu by pada N Xian, Media. segera beritahu kami. Xiaoqi, dengarkan ibumu. Ayah, kau lihat wajah Guru Cheng. Guci dalam masalah besar. Ibu. Apa aku masih ibumu sekarang? Apa maksudmu? Katakan dulu padaku, apa artinya ini? Kau sudah tahu. Jika bukan karena kecelakaan mobil ini, aku pasti sudah benar-benar tidak tahu apa-apa. Guci, beraninya kau menceraikan Xian. Bisakah kau membayar hutang keluarga Gu? Bibi Ching, aku punya tangan dan kaki. Aku akan membayarnya kembali. 10 tahun. 20 atau bahkan 50 tahun. Aku tahu. Berapa penghasilanmu sebulan? Di posisi manajemenmu saat ini, 20.000. Hutang keluarga Gu. Pasti lebih dari 100 juta. Berapa lama kau akan membayarnya tanpa makan atau minum? Bagaimana perasaanmu dan Xian? Aku tidak peduli, aku tidak menyetujuinya sejak awal. Tapi kau memilih waktu ini untuk bercerai. Tidak bisa diterima. Jangan bilang keluarga Ken menindasmu. Kau melahirkan anak keluarga Ken. Membantu Xian memenangkan hak warisan.
Dan aku bisa mengabaikan hutang keluargaku. Haruskah aku? Kau dan Xian menikah. Itu disetujui oleh orang tua. Dengan benar. Masuk ke silsilah keluarga Ken. Apa yang kau pikirkan? 3 bulan. Ini juga kesempatan terakhirmu. Jika dalam 3 bulan, kau tidak hamil, berita perceraianmu dengan Xian akan dipublikasikan. Keluargamu akan benar-benar hancur. Jika aku ingat dengan benar, abu ibumu masih di tangan ibu tirimu, digunakan untuk melawanmu. Go Group juga merupakan pekerjaan seumur hidup ibumu. Dan panti jompo kakekmu. Dia tak akan berani. Aku juga seorang ibu tiri. Apakah aku berani atau tidak? Bukankah aku yang tahu? Gucci, pikirkan. Ini baik-baik. Ibu, apa yang harus kulakukan? Ya. Hamil. Dalam 3 bulan, hamil anakinmu. Pokoknya anakinmu, juga keluarga Qin. Benar, hamil. Hamil anakinmu. Roh langit dan bumi, Patriark Buddha Taishang Laojun. Semoga ini berhasil. 2 garis, 2 garis. Kenapa masih negatif? Apa yang harus kulakukan sudah 3 bulan? Halo si Aochi, bisakah kau mendengarku? Kehidupan yang bahagia. Kalau kau tidak hamil, jangan buang waktu, lari saja. Pasti masalah pria itu. Apa kau belum mau ganti? Kalau begitu, makanlah dan minum suplemen. Kau harus coba goji berry dan tiram. Dijamin berhasil dalam seminggu. Baiklah, aku mengerti. Selamat bersenang-senang. Tiram dan goji berry mungkin belum cukup. Ngomong-ngomong, itu pasti berhasil. Waktunya hampir habis. Sekian untuk rapat hari ini. Selanjutnya, saya ingin kalian semua berpikir dengan cermat tentang di mana fokus kita seharusnya berada. Tuanmu memang tuanmu. Kita semut. Bukan tandinganmu. Ya. Setiap generasi melampaui yang sebelumnya. Makan malam aku yang traktir hari ini. Aku akan mentraktir semuanya. Kalian duluan saja, aku nggak ikut. Istriku membuatkanku makanan yang lezat. Tuanmu sudah menikah. Kau tidak hanya membuat alasan, kan? Bukannya cari alasan. Hubunganku dan istriku sangat baik. Dia melihat betapa lelahnya aku akhir-akhir ini. Jadi dia khusus membuatkan makanan ini untukku. Mau coba masakan istriku? Tidak tanda tanya. Istriku, jangan bicara soal dia memasak untukku. Aku akan bersyukur jika dia tidak menyuruhku memasak untuknya. Itu akan menjadi berkah. Itu akan luar biasa. Buka dan lihat apa yang istrimu buat. Tuanmu. Sepertinya istrimu tidak terlalu puas denganmu. Aku kenal beberapa spesialis di bidang ini. Aku bisa merekomendasikan mereka kepadamu. Tiram, daun bawang, dan penis domba, tuanmu. Bukankah ini makanan penambah stamina? Mengapa istrimu membuatkan ini untukmu? Xiang Xiao. Gajimu bulan ini dipotong. Tidak. Ada babi yang disembelih di ruang konferensi. Bangun, waktunya makan. Ya Tuhan, Gusi, ada gosip seru. Gosip siapa? CEO baru, tuanmu. Kau tidak akan menyangkanya dari penampilannya. Pria berotot setinggi 18 meter. Tapi dia sebenarnya ejakulasi dini. Siapa bilang dia ejakulasi dini? Biar ku bilang. Grup gosipku. Punya kolega dari kantor CEO. Karena beritanya sudah keluar. Pasti benar. Sayang sekali. Aku berharap Xiaoqi, kau punya kesempatan untuk mencobanya. Sekarang sepertinya kau lebih baik melupakannya. Pria yang tidak bisa memuaskan wanita, bukanlah pria sejati. Ngomong-ngomong Xiaoqi, kau meneleponku tadi malam dan bertanya tentang kehamilan. Siapa yang mencoba punya bayi? Seorang kerabat. Baguslah,
Kupikir kau sedang mengalami musim semi kedua. Ngomong-ngomong, apa kau tahu tentang Wakil Presiden Qin yang dirawat di rumah sakit? Kau bahkan tahu itu. Aku sudah bilang ada seseorang di kantor presiden. Si jalang kecil Guli itu selalu berpakaian minim saat melayani. Lihatlah betapa tidak berharganya dia. Mereka berdua, siapa yang tahu? Sudah berapa kali mereka bercinta, bajingan. Ikat dia cepat. Jangan biarkan dia menghancurkanku lagi. Xiao Qi, kau harus hati-hati. Dengan kejadian wakil presiden ini, kurasa sundal kecil itu akan mulai membuat masalah lagi. Lin Yue, kau lagi bermalas-malasan di tempat kerja, menjelek-jelekan bos juga. Denda 200. Guli, bukankah kau dipecat? Siapa bilang aku dipecat? Aku hanya diturunkan pangkatnya. Masih asisten manajermu. Kau pikir kau bisa memecatku? Kau harus lihat siapa yang mendukungku. Pekerjaan yang kujalani dengan susah payah ini. Apa yang bisa dibanggakan? Guli, meskipun kau kembali, kau masih di bawahku. Menindas rekan kerja. Pikirkan konsekuensinya. Baiklah, kau baru saja kembali. Jangan membuat masalah. Aku tidak menginginkan itu. Para tetua di dewan menggangguku. Tunggu saja. Aku hanya akan melepaskanmu di kantor. Di luar siapa yang tahu berapa kali kau sudah mati sekarang. Dengan keluarga Gu dan Qin Xian, dia tak akan mati. Kurasa kau juga tak mau turun untuk makan. Apa yang kau inginkan akan kubawakan untukmu. Iga babi asam manis. Tunggu. Baiklah. Manajer Gu, tuanmu ingin kau makan bersamanya. Tuanmu, kebetulan sekali. Kau juga makan di sini. Sebenarnya, istriku membuatkan makan malam. Aku nggak perlu ke sini. Lalu, kenapa kau tidak memakannya? Karena itu bukan resep yang tepat. Istriku menganggapku tidak becus. Manajer Gu, apa kau pikir aku becus? Kompetensi tuanmu sudah diakui secara luas. Benar, dikenal luas. Ngomong-ngomong, manajer Gu dan istriku sama-sama kurus. Makan yang banyak. Lagi pula, manajer Gu malam ini. Kau akan sibuk. Aku pernah ke sana. Aku punya pengalaman. Makanlah, tuanmu sangat bergizi. Istri tuanmu ada di sini. Itu tuan muda kedua. Ayo pergi. Kalau ada yang mau diomong, The film ngomong was aja. translated Jangan tarik-tarik and aku. narrated Dulci, by M. kita Mia. pernah menikah. Apa kau harus bersikap begitu bermusuhan denganku? Wakil Presiden Qin, apa kau belum dengar? Mantan yang berkualitas. Harusnya dianggap sudah mati. Aku tidak punya waktu untuk ini. Ayahmu tidak bisa menghubungimu, jadi dia meneleponku. Dia minta duit lagi. Dia ingin aku membawa muka jamuan makan bisnis keluarga Gu. Apa yang dia rencanakan kali ini? Cari tahu saja. 20 juta yang kuberikan padanya terakhir kali. Seharusnya sudah habis sekarang. Mengenai urusan ayahmu, pergi atau tidak, kau putuskan sendiri. Setelah menikah, kesempatan aku pulang makin sedikit. Mencari abu ibuku. Lebih susah, bagai naik ke langit. Kali ini dengan banyak orang dan mata yang mengawasi. Mungkin kita akan berhasil. Pergi. Ayo. Aku akan membawamu memilih gaun. Bagaimana mungkin nyonya bersama tuan muda kedua? Mereka tidak mungkin berselingkuh. Cinta lama. Keluarga Gu benar-benar gak tanggung-tanggung hari ini, berpesta pora. Qin Group kita, sebagai yang terdepan di Haicheng. Bagaimana bisa kita absen? Tuan muda, apa kau mau? Pergi ke keluarga Gu. Ya, Xian benar-benar menarik. Untuk tidur dengan istrinya sendiri. Dia masih perlu memberinya obat. Siapa yang tahu? Mungkin si jalang guci itu. Fregi. Karena itu masalahnya. Kau harus lebih memanfaatkan kesempatan ini. Apa maksudmu? Xiaoli, katakan yang sebenarnya pada ibu. Apa kau ingin menikahi Qin Xian? Dan menjadi nyonya muda kedua keluarga Qin? Tentu saja. Kita berdua bermarga Gu. Kenapa jalang itu bisa menikah dengan begitu baik? Ibu tidak merencanakan sesuatu, kan? Xian gak akan membunuhku jika dia tahu. Kau tidak perlu khawatir tentang itu.
Aku punya caraku sendiri. Kau putriku satu-satunya. Berapapun biayanya. Aku akan memastikan keinginanmu terkabul. Jalang itu tidak bisa menandingiku. Dan putri jalang itu tidak akan pernah lebih baik dari putriku. Nyonya, Nona, Tuan Muda Sulung dan menantu ada di sini. Xian akhirnya datang. Kami sudah menunggumu. Bosku luar biasa. Anda bahkan berhasil mengundang Tuan Muda Kia. Kurasa kita bisa membahas kerjasama lebih lanjut. Xian, silakan duduk. Mengapa Tuan Muda Sulung Qin juga ada di sini? Apa yang Qin lakukan di sini? Sebenarnya, kepala grup Qin, keluarga Gu dan Kia benar-benar memiliki hubungan dekat. Istriku nggak nurut. Jadi aku datang untuk membawanya pulang. Kau sudah menikah. Kau dapat akta nikahmu tepat setelah kembali ke negara ini. Kami hanya belum mengumumkannya. Cukup terburu-buru. Lalu siapa di antara wanita yang hadir adalah tunanganmu? Dia benar. Bukankah kau ingin mengenalkan beberapa bos kepada Xian? Mereka pasti sudah menunggu dengan tidak sabar. Aku hampir lupa. Xian, ayo. Ikut aku dulu. Kenapa rasanya seperti setiap kali Guji melihat Qinmu, dia menjadi sangat gugup. Jadilah anak baik. Jangan lari-lari. Aku tahu. Ayo pergi. Qinmu, ada apa denganmu? Bukankah aku sudah bilang kalau aku tidak akan pulang untuk makan malam ini? Kau tidak hanya datang mencariku, tapi kau juga bilang sedang mencari istrimu. Apa kau takut orang lain tidak tahu tentang hubungan kita? Aku datang karena Qin Xian ada di sini. Kau takut aku ingkar janji? Kan, hubunganku dengan Qin Xian sudah lama berakhir. Tidak mungkin bagi kami untuk kembali bersama. Dan untuk kerjasama yang aku janjikan padamu. Karena aku sudah mengatakannya. Aku pasti akan melakukannya. Jangan The khawatir. film was Apa hubungan translated kita hanya and sebatas narrated kerjasama? by M Media. Benarkah? Tidak. Aku belum pernah ke tempatmu. Lalu kenapa? Jangan bilang. Kau jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Dan harus menikah denganku. Bagaimana jika aku bilang iya? Qinmu, sadarlah. Aku mantan istri kakakmu. Kau sudah bercerai. Kita nggak ada hubungan. Dan kau memberikan pertamamu padaku. Guci. Jangan bohongi dirimu sendiri. Apa kau tidak suka tubuh ini? Tidak. Pembohong. Lihat, kau nggak bisa menolak sama sekali. Berhentilah membohongi dirimu sendiri, baiklah. Kau terlalu menggoda. Rubah betina. Xiaoqi. Aku ingin memberitahumu bahwa orang yang menyelamatkanmu 7 tahun lalu, bukanlah. Guci, apa yang kau lakukan di sini? Aku mencarimu kemana-mana. Di dalam terlalu pengap. Aku keluar untuk mencari udara segar. Kau tidak bisa diam, ya? Baiklah, ibuku ingin bicara denganmu. Pergi cepat, jangan membuatnya menunggu. Jadi akhirnya terjadi juga. Ayah, bolehkah aku meminjam Xian sebentar? Aku tidak peduli bagaimana kau bermain-main secara pribadi, tetapi ada begitu banyak orang di sini. Aku peringatkan kau jaga sikapmu. Jangan biarkan Guci melihat. Aku tahu. Semuanya telah diatur. Jika ini berjalan lancar, Xian, bagaimana kau akan menghadiahiku? Hadiah apa yang kau inginkan? Umumkan hubungan kita. Lihat dirimu. Aku hanya bercanda. Tidak terlalu berlebihan memintamu untuk minum denganku, kan?
Bibiang. Yang Qinhua, buka pintunya. Aku tahu kau di luar sana. Guci, tetap di dalam. Sampai masalahnya selesai. Tidak ada sinyal. Yang Qinhua, kalian berdua, sedang apa lagi? Kalau begitu, jangan harap hidupmu akan mudah. Sangat panas. Xian, berikan padaku. Xiaoqi, kau telah menunggu hari ini sejak lama, bukan? Aku akan mengembalikan semuanya padamu. Xiaoqi, setelah anak itu lahir, kau akan meninggalkanku tanpa ragu, kan? Ibu. Wanita itu terlalu tangguh. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka ingin mengirimku ke luar negeri. Aku akan benar-benar tidak berguna. Hidup ini sungguh tak berarti. Ibu, bolehkah aku datang padamu? Adik kecil, airnya terlalu dingin untuk saat ini. Tunggu sebentar lagi. Tunggu sampai musim semi, baiklah. Tunggu sampai musim semi. Tahanlah musim dingin ini. Dan musim semi akan tiba. Semuanya akan hidup kembali. Bahkan air sungai pun akan menghangat saat itu. Semuanya akan baik-baik saja. Bukan begitu? Jadi pada akhirnya aku tetap tidak berarti bagimu. Tuan Mudo, kami telah mencari kemana-mana, tetapi kami belum melihat Nyonya, dan Tuan Muda kedua hilang. Mungkinkah Nyonya dan Tuan Muda kedua benar-benar telah menghidupkan kembali api lama mereka? Mustahil. Dia bilang, kalau dengan Qin Xian, sudah tidak ada kemungkinan lagi. Nyonya terlihat sangat rawat akhir-akhir ini. Halo, The film was translated Apa? and narrated by M Media. omong kosong. Biasanya baik-baik saja. Tetapi di acara seperti ini mereka malah. Semuanya. Putriku benar-benar bodoh. Di saat seperti ini, dia malah bersama Tuan Muda kedua Qin. Keramahan keluarga Gu kurang hari ini. Silakan semuanya kembali dulu. Mana Gu dan Tuan Muda Kia? Maksud Gu yang datang bersama Tuan Muda Kia, yang datang bersamanya. Aku tahu keluarga Gu dan Qin memiliki hubungan dekat, tapi aku tidak menyangka ini. Nyonya Gu, tolong biarkan kami pergi bersamamu. Meskipun keluarga Qin besar dan berpengaruh, dengan kami di sana, Tuan Muda kedua Qin itu tidak akan bisa lolos. Tepat. Tolong izinkan kami pergi bersamamu. Baiklah. Baiklah, kalau begitu aku minta maaf atas rasa malunya. Pernikahan rahasia Guci dan Qin Xian. Xiaoli dan Qin Xian terungkap. Keluarga Qin tidak ingin skandal. Jati mereka hanya perlu menahannya, menelan harga diri mereka, dan dengan patuh membiarkan Qin Xian menceraikan Guci dan mengakui Xiaoli kita. Lalu, Nyonya muda kedua keluarga Qin akan menjadi putriku. Semuanya, silakan luangkan waktu kalian. Hati-hati melangkah. Putriku sayang. Rangkul keberuntunganmu yang besar. Benar-benar Nyonya dan Tuan Muda kedua. Dia bohong padaku. Buka pintunya. Tuan Muda Sulung Qin, apa ini? Adikku ada di dalam. Bukankah aku harus terlibat dalam hal ini? Kuharap Qinmu ini tidak merusak segalanya. Buka pintunya. Qinmu juga anggota keluarga Qin. Aku tidak percaya. Dia tidak akan mempertimbangkan kepentingan keluarga. Bajingan. Qinmu. Kau. Apa yang kau lakukan di sini? Aku sudah cukup sabar denganmu. Xian Xiaoli.
Kalian semua bodoh. Bagaimana aku harus hidup seperti ini? Xian. Guru Cheng mengajar dengan baik. Semuanya. Untuk adikku tersayang. Jadilah saksi. Keluar kalian semua. Keluar. Xiaoqi. Maafkan aku. Aku terlambat, tapi sekarang tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Aku menghancurkan semua ini. Ini. Aku menemukannya di lemari pakaian yang Qinghua. Di mana aku menemukannya? Aku curiga abu ibuku. Ada di dalam. Benarkah bisakah kau membukanya? Bisakah kau? Bisakah kau membukanya? Bisakah kau? Bisakah kau membukanya? Xiaoqi. Bisakah kau membukakan ini untukku? Tolong. Xiaoqi, tenang dulu. Aku tenang. Aku sudah mencoba berbagai cara. Aku tidak bisa membukanya. Kau tahu? Saat ibuku dibawa ke rumah sakit, aku bahkan tidak melihatnya untuk terakhir kalinya. Aku bahkan belum melihatnya. Yang Qinghua dan yang lainnya membawanya untuk dikremasi. Setelah dia meninggal, mereka bahkan tidak membiarkannya beristirahat dengan tenang, terkurung di sini. Kenapa? Kenapa saat dia masih hidup, wanita itu mencuri suaminya? Wanita itu mencuri suaminya. Dan setelah dia meninggal, mereka masih ingin menjebaknya di sini. Kenapa? Kenapa mereka menaruhnya di kamar tidur? Apa mereka ingin menaruhnya di kamar tidur? Begitu, melihat betapa mereka saling mencintai. Bagaimana mereka bercinta di tempat tidur. Xiaoqi. Percayalah padaku. Ayo kita kembali dan cari solusi, baiklah. Baiklah. Tuan Muda Qin, Xiaoqi. Kalian berdua. Aku akan membawa istriku pulang. Apa Xiaoqi akan menghentikan kita? Istri. Xiaoqi bukan milik Xian. Mereka sudah lama bercerai. Apa Xiaogu tidak tahu itu? Sehari sebelum aku kembali ke negara ini, aku dan Xiaoqi mendapatkan akta nikah kami keesokan harinya. Putri sulung keluarga Gu menceraikan putra kedua. Lalu mendapatkan surat nikah dengan putra sulung keluarga Qin. Jadi apa peran putri kedua keluarga Gu dalam semua ini? Berperan dalam semua ini. Apakah dia bersama putra kedua sebelum perceraian? Atau setelahnya? Ini keluarga Gu. Apa kau mau mati? Tuan Muda Qin dan Xiaoqi. Tuan Muda kedua Qin dan Xiaoli. Semuanya kacau. Xian, apa yang kau lakukan? Ini ibuku. Ibumu bersekongkol melawanku seperti ini. Bahkan, jika langit tertinggi datang pula, itu akan sia-sia. Ibu? Apakah kau yang melakukan apa yang terjadi malam ini? Itu sudah terjadi. Tuan Muda kedua, kau harus memikirkan cara menyelesaikan ini. Jika kau bertanya padaku, pernikahanmu dengan Gucci belum diumumkan secara publik. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menceraikannya dan umumkan ke publik? Keluarga kami adalah Xiaoli. Ini tujuanmu, kan? Sebagai orang tua, kami selalu menginginkan yang terbaik untuk anak-anak kami. Berapapun biayanya. Kak Xian, lepaskan dia. Dia bisa mati. Tuan Muda kedua, kau, tolong lepaskan dia. Daripada mempersulit Xiaoli dan istriku, kau harus pergi dan memeriksa Gucci. Jiuqi, apa yang terjadi padanya? Tuan Muda sulung membawanya pergi. Apa maksudmu? Tuan Muda sulung berkata Gucci adalah istri yang dia kari. Istri. Dia istri Qinmu. Qinmu Guji. Dari awal, kalian semua mempermainkanku.
bukan tanda tanya. Keluargamu, Gu, sungguh luar biasa. Bawa semua orang ke sini, sialan. Kau pasti belum makan apapun. Aku akan membuatkanmu sesuatu yang enak saat sampai di rumah. Kinwu, mari kita cari waktu untuk mengurus surat cerai. Kenapa? Aku tak ingin menyeretmu ke bawah. Menyeretku ke bawah. Guci, apa kau mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja. Lalu kenapa kau memancingku sejak awal? Dan kau juga tidak menolakku. Apa aku seremeh itu bagimu? Seseorang yang bisa kau singkirkan begitu saja? Tapi bukankah kita baru saja dalam hubungan kerjasama sejak awal? Tidak, kau lebih tahu dari siapapun bahwa itu tidak benar. Guci, sampai kapan kau akan terus menipu dirimu sendiri? Akui perasaanmu padaku. Sesulit itukah? Tidak. Kalau begitu tatap mataku dan katakan padaku. Tatap mataku dan katakan padaku, kau tidak mencintaiku. Kau memanggilnya tuanmu. Ini aku. Tuanmu. Kinwu kepalamu. Bukan apa-apa. Tidak ada apa-apa. Berdarah. Xiaoqi. Apa kau peduli padaku? Bagaimana kau bisa memikirkan ini sekarang? Aku sangat senang. The film was translated and narrated Hubungi by seseorang. M-Media. Jaga istriku. Baiklah. Apa maksudmu? Apa kau akan pergi sendiri? Tidak mungkin. Kinwu, kau tak boleh pergi. Qin Xian, dia orang gila. Kinwu. Kinwu. Apa? Tidak menjadi pengecut lagi. Dendam di antara kita. Mari kita selesaikan hari ini. Sombong sekali. Mencuri wanitaku. Dan sekarang kau ingin balas dendam denganku. Kau benar-benar sama seperti sebelumnya. Tidak ada yang berubah. Masih sangat sombong dan angkuh. Kau tidak bermaksud mengatakan padaku. Kau masih belum tahu. Xiaoqi itu hanya telah mengiramu denganku 7 tahun. Atas namaku. Menikmati cinta Xiaoqi. Hutang ini. Saatnya untuk menyelesaikannya. Kau bohong. Bagaimana mungkin aku menjadi penggantimu? Xiaoqi mencintaiku. Begitu kan? Apapun yang terjadi, dia milikku. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Bahkan jika aku tidak menginginkannya, tidak ada orang lain yang boleh memilikinya. Kau benar-benar menjijikan. Menjijikan. Aku jijik. Kau yang menjijikan. Kinwu. Mencuri orangku. Dan bahkan membujuknya untuk menikah. Begitu. Kau hanyalah penjahat keji. Saudara, kau tidak bisa mengalahkannya. Saudara-saudari, serang. Tidak. Kinwu. Bagaimana kau bisa terluka seperti ini? Kinwu, Jangan khawatirkan aku. Pergi cepat. aku tak akan pergi. Aku ingin bersamamu. Qin Xian, jika kau punya nyali hadapi aku. Jika kau punya nyali bunuh aku dulu. Cukup. Apa yang kau inginkan? Kau membenciku. Bukankah seharusnya aku membencimu? Aku mencintaimu selama 7 tahun, menikah selama 2 tahun. Aku masih mencintaimu dengan sepenuh hatiku. Dan kau, bagaimana kau memperlakukanku? Selingkuh, kekerasan dalam rumah tangga. Sekarang aku tak mencintaimu lagi. Kenapa kau tak bisa melepaskanku? Bagaimana kau bisa tidak mencintaiku? Teman sekelas, Jangan sentuh aku. ini yang ibuku siapkan. Kau bisa menggunakannya. Cepatlah kemari, kita akan terlambat. Datang. Ngomong-ngomong, ingatlah untuk mengoleskan ini 2 kali sehari. Kau sangat tampan. Jangan sampai ada bekas luka. Sampai jumpa. Halo. Aku secara resmi memberitahumu. Aku akan mulai mengejarmu.
Xian. Aku mengejarmu selama 7 tahun. Akhirnya kita bersama. Xian, terima kasih. Bodoh, untuk apa kau berterima kasih padaku? Aku berterima kasih untuk 7 tahun yang lalu, karena menyelamatkanku tanpa ragu. Aku berterima kasih saat semua orang menyerah pada ibuku. Kau juga membawanya keluar. Tanpamu, aku sungguh tak bisa hidup. Apakah ini alasanmu menyukaiku? Ya, Dia tidak mencintaiku. Aku berjanji padamu. Aku akan berubah. Aku akan mengubah segalanya. Selama kau menceraikan Kinmu, kita bisa memulai kembali. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. mulai lagi? Apa kau belum mengerti? Dari saat aku menceraikanmu, hatiku telah mati. Jika bukan karena 7 tahun yang lalu, lupakan saja. Semuanya sudah berakhir. Shoji, aku mohon padamu. Jangan sentuh aku. Bos? Bos, polisi datang. Keluar dari sini, bos. Bos, ayo pergi. Akan terlambat jika kita tidak pergi sekarang. Pergi. Tunggu aku. Pergi. Gila, Tuan muda terluka. Tuan muda kedua melarikan diri. Apa? Kau kembali ke negara ini. The film was Ya, translated ya. and narrated Aku akan by mengaturnya Emilia. segera. Aku akan segera pergi. tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Dasar jalang. Lihat apa yang telah kau lakukan. Xian hilang. Nyawa Kinmu di ujung tanduk. Keluarga Ken kita telah diinjak-injak oleh keluargamu, Go. Orang yang terbaring di sana, kenapa bukan kau? Memang benar jika bukan satu keluarga, maka tidak akan masuk melalui pintu yang sama. Keluargamu, Go, membesarkan sepasang putri yang baik. Ibu. Jangan panggil aku ibu, aku tak pantas mendapatkannya. Maafkan aku, cepat. Ini darurat, kita butuh transfusi darah segera. Kau merasa kasihan, kan? Bukankah ini kesempatanmu? Pergi. Bukankah kau ingin mengambil darah? Dia golongan darah, oh, ambil darahnya. Ambil sebanyak yang kau bisa. Ada apa ini? Rumah sakit kami tidak memaksa transfusi darah. Dia melakukannya secara sukarela. Yang terbaring di sana adalah suaminya, Gucci, benarkah? Ya. Dia suamiku. Ambillah. Dia sudah mencapai batasnya. Kau tak bisa mengambil lagi. Terus ambil. Anak tiriku tidak bangun-bangun. Kematiannya tidak akan berarti. Dia selingkuh dari anakku. Gucci Kinmu. Kalian berdua akan membayar harganya. Dia bangun. Tuanmu bangun. Syukurlah dia baik-baik saja. Nyonya, kau memaksa menantumu untuk mendonorkan darah. Ya. Nyawa Sangmu dalam bahaya. Sebagai ibunya, aku harus melakukan sesuatu. Karena dia sudah bangun. Aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Beginikah caramu mengambil darah? Siapa yang memberimu keberanian? Asisten Yang, kami tidak berani menyinggung Nyonya, bukan. Dan berani-beraninya kau menyinggung tuanmu. Tuanmu adalah... Lupakan saja. Cepat bawa Nyonya untuk dirawat. Jika Nyonya terjadi sesuatu, rumah sakitmu ini tidak akan buka lagi. Ya, Nyonya ini, setelah bertahun-tahun, masih sama. Halo. Orang tua itu kembali? halo. Ada kabar tentang Xian? Bagus, aku segera ke sana. Aku hanya melepaskan kendali selama beberapa hari, dan keluarga Qin sudah
dalam kekacauan seperti itu. Terutama Qin Xian. Serangan massa. Mencoba membunuh saudaranya sendiri, ya? Dalam 2 jam. Suruh dia ke rumah sakit untuk menemuiku. Apa semua ini? Xiao Ti pergi dengan Xiao Mo. Xian tidak berguna. Kapan aku bisa menggendong cicitku yang berharga? Orang tua itu akan kembali. Dia akan kembali, terus kenapa? Aku tidak takut padanya. Kau berani mengatakan itu? Jika bukan karenamu saat itu, hidup atau mati, menikahi Guci itu, pembawa sial itu, bagaimana aku bisa membiarkannya masuk? Sekarang baguslah, dia pergi dengan Kinmu itu. Dan kau ditipu oleh keluarga Gu. Dan kehilangan warisanmu. Keluarga Qin kita di Haichang. Kita telah kehilangan muka. The film was translated Sudah and kubilang, narrated jangan by ikut M campur Media. urusanku selama bertahun-tahun ini. Jika bukan karena kau yang mempersulit Goji, apa kau pikir kita akan sampai pada titik ini? Nyonya. Bajingan. Aku benci aku. Tidak bisa merobek hatiku karenanya. Dia tidak menghargainya. Jika dia bukan anakku, apakah aku akan repot-repot begini, bersusah payah begini? Tuan muda kedua, pada waktunya, kau akan mengerti niat baik ayahmu. Kau kirim seseorang untuk mengawasi wanita itu. Cari kesempatan. Dan bawa dia kembali padaku. Sama sekali tidak boleh membiarkannya melahirkan anak haram Kinmu. Baiklah, Kinmu. Dasar bajingan, kau tidak akan pernah mendapatkan apa yang kau inginkan. Dan mengambil darah Xiao Qi. Kenapa mengulur waktu? Dan biarkan dia pergi dengan selamat. Tuan muda, aku tadi memberikan pernyataan kepada polisi. Aku tak sempat memperhatikan sisi ini. Itu alasanmu. Tuan muda, Tuanmu, istrimu sudah bangun. Apakah Anda ingin menemuinya? Pergi. Bagaimana perasaanmu? Apakah ada yang tidak nyaman? Jangan khawatir, aku akan mengurus masalah Cheng Hua untukmu. Kinmu. 19 September 7 tahun yang lalu. Di mana tepatnya kau berada? Kinmu. Kau sulit dibunuh. Tidak heran ibumu dikutuk, mati dan pergi. Tidak setangguh dirimu. Dengan ibu seperti Cheng Hua, kau berhasil bertahan hidup selama ini. Selama bertahun-tahun ini, ibumu telah melakukan banyak hal jahat, bukan? Aku tidak mencarimu, tapi kau datang mencarimu. Tepat waktu. Kau berani menjelek-jelekkan ibuku. Sepertinya pelajaran. Semalam belum cukup untukmu. Berhenti. Qin Xian. Apa yang kau lakukan? Qin Xian, tahukah kau mengapa kau kalah? Aku hanya sedikit memancingmu. Dan kau tidak bisa mengendalikan diri. Bajingan tak tahu dilindung. Kukira kau cuma bajingan. Tapi tak kusangka kau sekejam ini. Kau bahkan menginginkan nyawa saudaramu sendiri. Kau sengaja melakukannya. Kau berani menemui saudaramu. Biar ku bilang. Aku tahu segalanya. Tentang apa yang terjadi di Haicheng. Kalau kau tanya aku. Itu namanya Buang Xiao. Kakak? Aku tahu kau selalu menyukainya. Tapi ini berbeda. Dia istriku. Itu Kinmu. Diam. Kau berani mengatakan itu. Apa kau pernah memperlakukannya seperti istrimu? Jangan kira kalian berdua bisa menyembunyikan berita itu dariku. Entahlah. 2 tahun pernikahan,
Dan gosip di sekitarmu tak pernah berhenti. Masih main-main dengan perempuan. Memalukan. Apa kau punya hati nurani? Apapun yang terjadi, itu urusan antara dia dan aku. Lagi pula, Kinmu mencuri istri orang lain, dan kau hanya menutupinya. Carl, baiklah, karena kalian semua memihaknya, kalian tidak berhak menggurui aku. Kau. Orang tua, jaga dirimu baik-baik. Xiaoji, suatu hari, kau akan kembali. Anak ini dulu tidak seperti ini. Ibunya yang merusaknya. Kalian berdua benar-benar The film bersama. was translated and narrated by M Media. Ya, kami bersama. Xiaoji orang yang baik. Aku sangat mencintainya. Syukurlah kalau begitu. Xiaoji gadis yang baik. Menikah dengan Xian adalah kerugian baginya. Bersama. Kakek, aku sangat senang. Kakek, kau tak menyalahkan kami. Aku bukan fosil. Kalian berdua saling mencintai. Kenapa aku harus menyalahkan Emil? Kau masih muda. Jangan keras kepala. Mendengarkan gosip tak akan membuatmu bahagia. Kinmu, tunggu saja. Aku takkan menunggu lama. Tuan muda kedua, akhirnya aku menemukanmu. Jadi kalian ya? Setelah kejadian kemarin, reputasi Xiaoliku hancur. Internet dibanjiri dengan berita dan fotonya. Tuan muda kedua, aku dibutakan oleh cinta dan berkomplot melawanmu. Xiaoli tidak tahu apa-apa tentang itu. Dia tidak bersalah. Begitukah? Apa mau lo? Akui status Xiaoli. Hanya dengan begitu, semuanya The film akan was dibenarkan. translated and narrated by M Media. Xian, aku benar-benar mencintaimu. Selama kau mengakui statusku, aku akan melakukan apa saja. Apa saja boleh. Kau sendiri yang bilang. Tuanmu, ayo bermain. Bagaimana kau ingin bermain? Jika kita bermain, mari kita buat ini menarik. Aku tidak seperti Gucci. Aku bisa melakukan semua yang dia bisa. Dan hal-hal yang tidak bisa dia lakukan, aku bisa. Baiklah. Kau. Trik baru. Gucci. Jalan, kau membuat Kinmu mempermalukanku seperti ini, kan? Aku peringatkan kau, jangan sampai aku menangkapmu. Berisik sekali. Benar. Ada apa? Dia menggodaku. Lalu aku mengikatnya. mengikatnya. Ini batasanmu. Tentu saja aku berhati-hati. Apakah aku benar?
Aku tak pernah meragukanmu. Dan hubungan kita tak perlu. Dia ada di sini. Tanyakan apapun yang kau inginkan. Dia tidak akan berani macam-macam. Aku tidak pernah menjadi pria terhormat. The film Aku was tidak ragu translated untuk memukul and seorang wanita. narrated Tata by krama yang baik. Media. Ada banyak cara untuk menghancurkanmu dan keluargaku. Jadi, kau mengerti apa yang harus dilakukan. Xiaoqi, sisanya terserah padamu. Di lemari ibumu, apa kombinasi berangkasnya? Xiaoli, Souli. Putriku, Xiaoli. Bangun. Apa yang terjadi? ini semua salahmu. Sudah kukatakan sejak dulu. Anak jalang itu tidak boleh tinggal. Xiaoli seperti ini hari ini. Semua karena Guci. Bu Changqing, kukatakan padamu. Jika terjadi sesuatu pada putriku hari ini, apapun itu, kau dan putrimu tidak akan lolos begitu saja. Ambil mobil bawa Xiaoli ke rumah sakit. Sementara mereka membawa Xiaoli ke rumah sakit, aku akan mengambil abu ibuku. Aku akan pergi bersamamu. Tidak, ini terlalu berbahaya. Kau tak boleh pergi. Berbahaya, itu sebabnya aku harus pergi. Kau tidak peduli dengan keselamatanmu sendiri, tetapi abu ibumu. Kau harus peduli tentang itu, kan? Dia telah berada di kota kecil itu selama lebih dari 10 tahun. Jika sesuatu terjadi, bisakah kau menahannya tetap di sini? Aku di sini. Kemungkinan keberhasilan akan lebih besar. Kau benar. Ayo pergi bersama. Biarkan aku mencoba. Terbuka. Apa? Ada berangkas lain di dalam. Nyonya muda, apa yang kau lakukan? Aku di sini untuk mengambil barang-barangku. Ini milik Nyonya. Nyonya muda, kusarankan kau kembali. Letakkan barang-barang yang kau ambil dari kamar Nyonya. Kembali. Ini abu ibuku. Tapi itu juga dari kamar Nyonya. Kau mengambilnya. The film was translated Aku hanya ingin and ibuku narrated beristirahat by dengan tenang. Media. Tapi kau terus menghentikanku. Apa yang kau takutkan? Kembalikan barang-barang yang kau ambil dari kamar Nyonya. Kembalikan padaku. Ibu, kita bertemu lagi. Aku tak bisa menyembunyikanmu lagi. Berangkas ini adalah surat wasiat ibumu. Aku tak menyangka mereka menyembunyikannya. Begitu dalam. Selama bertahun-tahun ini, surat wasiat dan abunya telah berada di tangan mereka. Xiaoqi, pernahkah kau berpikir tentang mengapa pemegang saham terbesar dan perwakilan hukum Jiu Group masih kau? Gu Changqing berbohong padaku. Berangkas ini adalah yang ditinggalkan ibu. Ya. Berangkas ini hanya bisa dibuka olehmu. Pikirkan baik-baik. Apakah ibumu meninggalkan petunjuk apapun? Petunjuk. Xiaoqi, beritahu ibu. Siapa orang yang paling ibu sayangi? Tidak sesederhana itu. Kakek, ayahku. Salah. Sebenarnya, orang yang paling ibu sayangi adalah kamu dan kakek. Yang paling ibu sayangi adalah dirinya sendiri. Xiaoqi, janji pada ibu. Kau harus melindungi dirimu dan kakak. Apa kau dengar aku? Tentu saja. Mungkinkah ini ulang tahun kita? Kakek,
Ibu. Ini tak bisa dibuka. Apakah salah? Jangan khawatir, jangan khawatir. Mungkinkah urutannya salah? Aku membukanya. The film was translated and narrated by M Media. Ini benar-benar surat wasiat ibu. Xiaoqi, saat kau melihat surat ini, ibu akan pergi. Kau sekarang seharusnya sudah dewasa dan mampu bertanggung jawab, kan? Ibu sudah lama mengantisipasi hari ini. Ayahmu hanya peduli pada keuntungan. Dia menikahi ibu hanya demi perusahaan. Untuk melindungimu, ibu memasukkan surat wasiat. Selain itu, ibu juga mengumpulkan bukti kejahatan mereka. Itu ada di tempat kakekmu. Jadi, ibuku dibunuh oleh mereka. Aku akan membawamu ke tempat kakek. Lihat apakah kita dapat menemukan buktinya. Baiklah. Sang Xiao ayo pergi. Kakek, akhirnya aku menemukan ibu. Aku juga menemukan ibuku. Surat wasiat yang ditinggalkan. Kerja keras ibu tak akan pernah lagi dihancurkan oleh keluarga mereka. Xiaoqi, semua itu sudah berlalu. Yang terpenting sekarang adalah menemukan bukti rencana mereka untuk mencelakai ibumu. Bawa mereka ke pengadilan. Benar. Kau benar. Sudah begitu lama? Mereka harus membayar harganya. Halo, The film was mengenai kondisi Tuan translated Besar, and saya perlu narrated berkomunikasi by dengan M. keluarga. Mari kita bicara di luar. Kakek, ibu meninggalkan buktinya padamu. Tapi kau dirawat di rumah sakit. Semuanya telah kusiapkan untukmu. Chipnya. Aku mengerti. Saya sudah mengurus apa yang diperintahkan Nyonya. Tuan muda, turut berduka cita. Kata-kata kosong tidak berguna. Menyuruh orang lain berduka. Seseorang benar-benar berani untuk merebut orangku tepat di bawah hidungku. Mereka bosan hidup. Dalam waktu setengah jam, aku ingin tahu di mana Nyonya berada. Ya, Guru Cheng. Guci. Beraninya kau masih hidup. Guru Cheng. Apa maksudmu? Apa maksudku? Reputasi keluarga Ken yang berusia sabat telah dirusak olehmu, seorang pelacur tak tahu malu. Apa kau tahu apa yang dunia luar katakan tentang keluarga Ken kita? Putramu yang mulai mengaco lebih dulu.
Dia laki-laki. Seorang pria. The film was Guru Chen. translated and narrated by M. Media. Masyarakat feodal sudah lama mati. Pembunuhan dihukum mati. Siapa bilang aku akan membunuhmu? Liu Ma. Kau boleh menikahi Kinmu, tapi tidak akan pernah ada anak. Keluarga Qin, klan berusia sahabat, tidak akan pernah mengizinkanmu. Jalan ini mencemari garis keturunan. Nyonya muda kedua. Sekarang, aku harus memanggilmu nyonya muda pertama, kan? Kalau kau patuh, itu akan menyelamatkan kita semua dari masalah. Cukup. Guru Cheng, kau menggunakan dalih menjunjung tinggi tradisi keluarga Qin sebagai kedok. Padahal semua ini untuk warisan keluarga Qin. Tindakan munafikmu ini, tidakkah membuatmu muak? Kalau kau terus bicara omong kosong, aku akan merobek mulutmu. Cheng Hua, berani-beraninya kau sentuh orangku. Penyihir tua ini sudah lama dendam padamu. Ayah, apa ayah hanya akan diam saja dan menonton? Para junior ini menghancurkan tradisi keluarga Qin kita. Keluarga Qin tidak punya tradisi membunuh. Cheng Hua, aku sudah cukup sabar denganmu. Semua karena kau membesarkan dua putra keluarga Qin. Tapi bagaimana denganmu? Ayah, mereka memberontak. Mereka benar-benar IP. Aku The film membantumu was membersihkan rumah. translated and narrated by Jadi M. kau ingin Media. melenyapkan keturunanku. Aku tidak ingin mengakhiri garis keturunan. Kalau begitu, turuti saja perceraiannya. Kalau tidak, kau harus minum obat ini lagi. Aku di sini. Aku baik-baik saja. Wanita seperti ini, begitu tidak setia. Di zaman kuno, dia akan ditenggelamkan. Jika aku jati kau, aku sudah membenturkan kepalaku sejak lama. Kalau begitu, mati saja sana. Apa katamu? Kubilang, mati saja sana. Tidak ada yang peduli. Tuan besar, ibu tiriku ini juga. Ini benar-benar pembangkangan. Benar-benar tidak berperasaan. Apa kakek tidak akan melakukan apa-apa? Lakukan sesuatu. Apa yang bisa kulakukan? Apa kau akan mendengarkanku? Semua keributan ini, bukankah hanya untuk warisan? Semua orang harus melakukannya untuk diri mereka sendiri, bertanggung jawab atas pilihan sendiri. Salah pilih dan kau harus menanggung akibatnya. Tidak. Aku adalah nyonya rumah keluarga Ken. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Cheng Hua, keluarga Qin tidak membutuhkanmu seperti ini. Nyonya yang kejam. Sekarang sialmu adalah yang bertanggung jawab atas keluarga Qin. Bagaimana dia menangani semuanya sepenuhnya terserah padanya. Sialmu bersikap baiklah pada Xiaoqi. Dia gadis yang baik. Tidak, Tuan Besar. Aku akan kembali ke luar negeri. Menunggu cicitku. Ketika dia lahir, aku akan kembali. Orang-orang harus menjauhi keserakahan dan amarah. Tuan Besar, Cheng Hua, jangan tinggalkan aku. berhenti. Kau masih ingin pergi. Beraninya kau menyentuhku. Sentuh sehelai rambut di kepalaku. Dan keluargamu, Qin. Warisan keluarga Qin tidak akan ada hubungannya denganku, begitu kan? Kau pikir aku kembali demi harta keluarga Qin yang sedikit ini? Zhang Xiao, kirim orang untuk merobohkan rumah Qin ini. Ya, Qinmu, kau binatang. Ini monster. Selama bertahun-tahun, kau telah membeli Xiaoqi. Berapa banyak pil yang kau berikan? Kita akan selesaikan masalah ini. Apa maksudmu? Tuan Mudo, hanya ini yang tersisa. Paksa dia telan. Ya, Tidak, tidak. penyihir tua, pernahkah kau mendengar tentang karma? Kejahatan akan dihukum.
Kenapa kau terlihat begitu pucat? Atau aku kurang berusaha? Tidak. Aku benar-benar merasa sedikit tidak enak badan.